Pok, ya ampun, ini kita pengen ke rumah. Mana rumahnya? Kita udah nyampe. Udah nyampe mana? Ini orang lapangan semua. Astagfirullahaladzim, kita udah nyampe di rumah, Sel. Rumah dari mana? Isinya cuma batu. Ya iya, di atas batu rumahnya. Iya, di atas batu. Gimana sih lu? Nggak jelas banget. Rumah tuh harus ada pintu, ada genteng. Mana pintu dan gentengnya? Astagfirullahaladzim, lu tau nggak ini luasnya berapa? Berapa nih luasnya? 1 hektar lebih. Apa? 1 hektar lebih? Iya. Waduh, lihat. Walking, walking to the mountain top. Jauh, jauh sekali. Selamat pagi Sokinku. Ada yang baru nih dari Sobat Miss Queen. Demi menemani dan mewarnai pagi weekend kalian, mulai hari ini Sobat Miss Queen akan tayang lebih awal dan lebih lama. Mulai November ini, program paling fenomenal sejagat raya akan tayang pukul 9.45 hingga 11.30 pagi loh. Ulala! Mengawali Sabtu pertama di bulan November, Empo Alpa dan Marcel jalan-jalan ke Bogor sonoan dikit. Kita mau main ke vilanya Tante Ivy dan Om Baskara yang super duper luas. Di atas tanah seluas lebih dari 1 hektar ini berdiri sebuah villa dengan konsep yang Bhinneka Tunggal Ika alias Indonesia banget dah. Selain itu, berbagai macam koleksi barang antik dari seluruh penjuru dunia juga ada di sini loh. Ada cerita lucu guys, konon katanya ketika Om Bas ingin membeli dan membangun villa di daerah ini sempat kualat kesambar petir gara-gara nggak izin dulu sama Tante Ivy. Tapi yang bikin salut, Om Bas dan Tante Ivy nggak lupa sama lingkungan sekitar. Om Bas dan Tante Ivy membuka villa mereka untuk warga sekitar yang ingin belajar kesenian seperti gamelan, menari, bahkan membuka ruang untuk tempat belajar anak. Wah, keren! Ya udah yuk, langsung aja kita intip serunya 2 minion main-main ke villanya Tante Ivy. Check it out! Capek banget gua. Baru kali ini gue jalan doang, belum ngobrol. Udah capek, udah ngap. Mana dari tadi Lu baru jalan begitu aja udah capek lah. Gua berumah tangga masih hidung aja kurang capek gimana? Hai kakak. Udah lama ya? Halo Kak. Iya. Apa kabar? Udah lama ya? Bisanya lu ye. Iya kan. Berani-beraninya. Kan baru kenal. Iya, tapi nggak gitu juga dong. Maaf ya kak, kita udah sampai duluan. Iya. Iya nggak apa-apa. Sorry ya, aku soalnya tadi ada keperluan dikit. Jadi Gak apa-apa gitu. Kak. Rumahnya bagus banget. Ini sebenarnya rumah apa cagar budaya. Luas banget. 1 hektar Kak. Ya ampun. Ini villa Lah. buat kumpul-kumpul keluarga. Terus udah gitu, aku juga ada sanggar budaya di sini. Terus ada masjid gitu-gitu untuk Oh. masyarakat umum aja di sini. Kumpul keluarga biasanya kan kita cuma di ruang tengah ya. Iya. Ngapain bikin TV. villa yang 1 Nah hektar? itu dia. Terlalu gede kak, ini hektar. Kan kita keluarga besar. Keluarga besar. Iya. Keluarga besar, Sel. Berapa orang anggotanya? 30 deh. 30. Rumah saya 55 meter. Iya. 70 orang. Tahu ngumpulnya di mana? Udah. Di rumah tetangga. Tangga. Itu rumah Pak Hajatan. Ya Allah Kak. Ya Allah. Kakak kali-kali udah main ke rumah saya. Yuk. Bener. Dia lupa tuh, dia nggak pernah ngundang aku. Kak, bukan Ngajak-ngajak. apa-apa. Kakak kalau ngundang temen di lahan seperti ini. Nah kalau saya kan lahannya cuma 55 meter. Numpang sama tetangga. Malu kalau ngundang kakak. Nggak apa-apa, masakin jengkol aja jadi. Ketahuan lu tadi masak jengkol lu, ketahuan lu. Temen dia. Tadi sebelum mulai, dia masak jengkol. Kan gue tidur. Tidur. Gue nungguin lu bangun. Iya. Nungguin si kakak datang. Oh. Gue panggil lah si Mbak. Gue bilangin, Mbak ada yang jual jengkol semari. Saya mau masak dong. Gue masak jengkol misalnya asem. Lu kira di dalam kitchen apa gimana sih tiba-tiba masak begitu? Udah jadi jengkolnya? Udah jadi. Ya udah syuting kita ntar dulu dah. Nah kakak kalau kesini sebenarnya nginep apa enggak? Waktu pandemi yang delta tinggi-tingginya, Bener banget. kita nginep nih 2 bulan nggak pulang ke Jakarta. Tapi biasanya kalau udah normal kayak gini, aku weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Kak, tadi denger-denger kata si Mbak, emang bener artis sering kemari. Iya, terus masak jengkol sama sayur asam. Itu gua doang, itu gua doang tadi. Oh, lu doang? Itu gua doang yang tadi. Ya maaf doang. Jadi aku ada arisan. Nah arisannya di dalamnya tuh banyak teman-teman Artis. artis. Terus waktu itu
pada arisan di sini. Pada gitu. ngumpul di sini. Iya, terus ponakan aku itu sahabatan sama Wulan, jadi Wulan suka kesini juga. Wulan gitu. Guritno. Ah. Siapa ya Wulan Guritno? Usi Sulistiwati ya. Iya. Usi Sulistiwati. Usi aja dah. Ya Kak Usi, bener nggak kemarin juga? Ya, Nah, terus siapa kemarin? Hedi Sunan. Nextnya ada arisan satu lagi, aku mau ngajakin dia Permatasari sama Marini. Marini Jumarni. Iya. Cocok. Lu kenal ya? Kenal lah, itu kan artis lawas sinetron dulu. Kamar ini kenal lu? Si Rininya kenal. Anak Pulau Gadung. Oh, bukan Rini anak Pulau Gadung. Marini. Sejuk Sel. Apa enak banget kayak ini udaranya beneran. Kan? Iya. Makanya gue nggak pernah di Jakarta kalau weekend. Tapi memang jalanan nanjak banget tadi ya. Ini udah paling ujung ya? Udah paling Nggak tinggi. ada sih, masih ujung dikit lagi tuh. Masih ada lagi. Nah itu tadi tuh kalau terus Ke ke sana kiri. bisa nembus tuh nanti di belakang Taman tanah Safari. aku. Bukan Tanah dong. aku. Tanah kamu. Iya. Lagi dibangun tadi. Iya. Kak, dijual nggak sih sekapling-kapling gitu? Tidak dong. Kak, di bio-nya tadi pas aku lihat ada tulisan arsitek. Iya. Apakah ini kamu yang menata atau bagaimana, Kak? Jadi suami aku itu beli tanah ini tuh surprise, bukan aku yang bangun. Tapi begitu jadi, buset banyak yang kacau. Jadi aku yang natain lagi, nata ulang, benerin lagi. Silahkan masuk. Wih. Kak ini sumpah kayak berarti banyak semuanya tuh antik semua. Ini Iya. piring-piring ini dari Cina bukan? Macam-macam. Yang ini ada yang dari Jepang, terus ada yang apa dari Cina. Ini Cina kalau nggak salah ya. Soalnya nih yang suka kan suami aku. Iya. Aku tuh cuman bagian penataan. Penataan. Iya. Barang datang Eke pusing, Eke tata. Waduh. Gitu. Pusing, kata kakak maaf ya. Kalau suami beli barang antik lagi, kakak pusing nggak? Begini ya. Iya. Masih banyak yang di gudang ternyata. Ai baru tahu. Oh. Gitu. Belum masuk ke rumah. Belum. Masih di gudang. Diumpetin. Ketakutan, kebanyakan beli ya kan, ntar dimarahin bini. Gitu. Oh, begitu. Bisa-bisanya. Kalau barang antik kan pasti si Om ya yang beli. Kalau peralatan kamu yang beli ada nggak? Peralatan apa nih? Bohlam lampu. Bos. Karena lampu nih kita harus ada konsultannya, Bos. Iya. Lampu ini ada konsultannya. Iya dong. Tuh kan. Kan bener kan? Konsultan dapat job di atas gunung. Ini bohlam lampu pasti ada yang harganya 3.000 ada nggak? Nggak ada lah. Gak ada lah lo pikir. Nah di rumah saya 2.000 juga ada. Beda. Ini berapa satu lampu aja? Kak? Lampunya ada yang 300.000. Astagfirullahaladzim. Nah, Ada yang 70.000 gitu-gitu. Kalau lukisan, suamiku emang suka koleksi lukisan. Cuman aku juga suka melukis gitu. oh, ini lukisan Kak Ivi. Bukan. Bukan. Bukan Ini itu, lukisannya Sel. dari Maroko ini. Kak, itu kan wayang. Ini kan Maroko. Nah ini nyamuk apa? Ini Nyamuk. supaya hati-hati, kan ada nyamuk di sini di gunung. Kenapa Kalau lukisannya nyamuk? nggak- Gua Ya baru biar kali ini. dia bisa ada jati dirinya. Tapi kan gue tanya ya, si kakak kan nggak tahu ya harga piring. Iya. Tapi dia nggak bisa ngelak lagi harga taplak meja. Emang kenapa, Pok? Ada harganya. Emang ya? 350.000. Taplak apaan? Ini doang. 350. Kok masih ada harganya? Ya Allah mbak gue. Itu belum ongkir. Ke gunung. Di atas gunung. Terus gunung beda lagi. Nah kalau di sini kak, furnitur yang pilihan kakak di dalam ruangan ini nyaman? Apakah ada? Ada nggak? Itu. Nyaman nih? Ini pilihan aku. Ah, Ini lampu. Ini aku nih. lampu dong ada beruang. Di Nah, situ ini- ada lukisan nyamuk. Ini lampu ada duduk beruang. Di sini ada orang pakai tangan kanan. Tapi ini nih dia hebat loh ini. Filosofi Ini apa, buat, Kak? ini bola dunia, maksudnya perdamaian. Global. Heeh. Kak, kalau barang begini biasanya ada harga fixnya nggak sih, Kak? Nggak tahu. Berarti nggak ada berarti. Berarti nggak ada. Terserah dia aja semutnya dia. Pokoknya kan yang tahu yang satu itu loh. Iya. Iya, setuju. Lu pernah denger cerita nggak? Pernah Sobat Miss Queen kita di karpetnya Atta. Emang kenapa? Jadi karpetnya tuh makin diinjak,
makin mahal. Emang iya? Iya. Bener nggak? Betul. Kan gue bener. Berapa Kak harganya? Dolar lah, dolar. Dolar. Iya. Berapa dolar? Dia nggak bakalan ngasih tahu gue. Kalau misalnya Karena dia kasih tahu tahu. gue harganya begini, ntar gue minta perhiasan. Oh, Waduh, waduh, waduh. Iya. Pantesan ada yang nyautin tadi di belakang, ya kan? Ya dolar lah. Ya dolar lah. Iya. Ratusan, puluhan, enggak. Enggak. Kalau dikasih tahu genderang perang terjadi. Oh iya. Dan sampai kejadian acara kita yang ada ntar laki bini berantem gitu. Tapi menurut kakak nih, ada nggak barang yang susah menurut suami gitu? Yang sulit didapat selain cinta kamu, Kak. Ya. Ini susah didapat. Ini sebenarnya bukan lampu listrik ya, masih lampu minyak. Waduh. Gitu. Tapi diganti sama orangnya yang jual supaya bisa dinyalain gitu. Oh. Saya juga pengen tahu nih harganya berapa, bisikin dah Kak. Bisa beli apa? Bisa kebeli mobil Marcel yang red Ferrari 5. Itu dibawa sekaligus. Ini ratusan tahun. Ini, Kak. Iya. Ada sertifikat. Ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Maaf ya Kak, waktu suami beli, bentuknya seperti ini. Terus kakak nggak kaget? Enggak. Ini buat Jadi apa ini itu? aku perginya belinya bareng. Waktu itu beli di bareng. Thailand, ada satu museum. Terus kalau mau ke museum itu kita mesti naik kayak kapal gitu ke museum itu. Nah isinya macam-macam. Ada patung Buddha, ada apa-apa segala macam. Nah sebagian di sini, sebagian di rumahku. Nah ini yang dibawa ke sini. Nah ini tua banget. Pokoknya dari salah satu kuil di sana lah yang tua. Ini Tuh, berapa tahun? Myanmar ya kalau nggak salah, dari Myanmar. Abad berapa, Kak? 17-an. 17 mereka bisa bikin patung. Sel, lu baru. kalau di nanti tahun-tahun ke depan bisa begini juga, Sel. Jadi antik. Ya. Kak, bisikin harganya berapa? Masa jawabannya nggak tahu dolar. Ada nggak barang yang menurut suami kakak itu pantas? Kayaknya ini emang make sense deh. Iya. Tapi menurut kakak nggak worth it. Di rumah. Ada, Apa ada. tuh, Kak? Jadi kayak gini, ya kan? Terus di sininya ada peraknya gitu. Terus supaya dia nggak dimarahin, dia nelfon sama aku. Telepon dulu. Iya. Sayang katanya. Yuk sini yuk, aku udah beliin kamu cincin katanya. Gitu. Oh udah dibebein. Sogokan. Nyusul dong, Iya, udah dibebein. Udah sampai di bagian pengepakan. Dia bilang nih ada lagi punya Mister ini gini-gini. Terus aku bilang harganya berapa? Ya Allah, mendingan ini gue taruh di sini. Harganya daripada cincinnya. Daripada kita, iya bener juga. Ini juga Pak nggak bisa dibawa nongkrong Pak. Bapak mau ngomong kemana? Wow. Wadidaw. Ih, unik. Tipannya antik, Sel. Iya nih. Tuh. Ini dari tahun berapa nih Kak? Allah, gue baru ngeliat. Ada spray, ada renda-rendanya. Lebay lu. Ini spray antik. Spray antik yuk. Emang ya? Ya, Kak, ini juga. apa buatan ini Nederland. Orang yang kayak kalau misalkan ke Belanda ya, belinya I love Netherlands. Asik, asik. Ya kan? Bener nggak? Benar. Baru kali ini Kak, saya lihat kakak beli spray. Buat oleh-oleh dari Belanda. Kenapa kakak nggak ada baju I love Netherlands? Kalau nggak gini deh, minimal kakak beli magnet buat taruh di kulkas. Iya. Ada. Di Kenapa? Jakarta tuh ada tuh, kulkasnya penuh sama magnet. Penuh magnet Belanda semua. Enggak. Beneran. Oh, iya. Kak, ini kalau kita perhatiin, ada botol si Prada sama si Dior. Itu dipakai apa buat pajangan? Kan kalau malam kan pasti suka minum air putih, ditaruh di sini gitu. Lah, kita Terus kadang-kadang kalau pengen anget gitu, kalau dingin ya udah taruh sini aja kan enak anget bisa. Ya taruh aja termos di situ. Mas, Kak. Tapi Kak, ini yang saya unik. Saya baru kali ini ngelihat gajah ngintip tuh.
Kamu perhatiin nggak? Semua lampu aku tuh semuanya ada unsur binatang-binatang. Iya. Aku tuh senang banget sesuatu yang unik ya. Maksudnya kalau lampu tuh senang ada yang apa gitu, kayak susah-susah. Miniatur-miniaturnya. Susah gitu kayaknya. Iya, Gitu. Pernah rebutan nggak sama ibu-ibu yang kayak kamu juga? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Kayaknya ibu-ibu lebih suka beli itu ya, tas, sepatu. Tadi apakah kakak bilang ibu-ibu lebih suka belanja sepatu, tas gitu ya? Lah emang saya perhatiin nih kakak juga gak beli sepatu juga no? Ya. Lah harus ada dong. Ada sepatu, Gitu, tapi ada nggak tas. terlalu gimana. Nah, tas mana yang dibeli setelah kamu tahu kalau suamimu beli barang antik yang mahal? Ya. Ada. Ada. Yang Itu harus abu-abu. Jadi secara abu-abu itu bagaimana, Kak? Dia ketahuan beli lemari antik. Oh ya. Ketahuan Awal membeli lemari antik. terus dibaik-baikin. Iya, dibaik-baikin. Kasih itu. Kakak malah pengen itu terus akhirnya dibeliin. Iya pas lewat begitu lucu ya gitu. Iya. Terus Oh, langsung lucu ya? lucu ya gitu. Tapi Kak, itu nih suara banyak bocah. Lenong apa gimana? Nah, itu yang aku bilang, yang yang aku bocah. bilang ada untuk anak-anak PAUD, ada untuk latihan nari. Tiap hari mereka di sini. Enggak, biasanya mereka weekend. Gitu. Berarti kakak di sini buka sanggar. Pokoknya buat gratis aku bayarin gurunya datang ngajarin anak sini siapa aja yang mau ikut boleh. Ekstrakurikuler itu. Iya, pengajian juga ada di masjid gitu. Pengajian ada, terus anak PAUD di sini Jarang di Jakarta udah nggak ada gamelan-gamelan. ada loh. Iya, makanya kan Keren loh. mau melestarikan budaya Indonesia, biar cakep. cinta Indonesia. Jadi ini belajar PAUD ada, agama ada, apa lagi nih kak? Ada taman baca. Oh, Taman baca juga? Iya. Emang taman bisa baca? Bukan dong, bukan. taman buat baca, Bu. Tahun aja. Itu begitu. Nah, buat anak-anak ada taman baca biar mereka punya pengetahuan kan kalau buku di sini kan mahal. Nah, tapi aku baru buka tuh kira-kira berapa bulan yang lalu. Buku-bukunya itu masih belum banyak sih. Boleh loh kalau Anda mau menyumbang buku-buku bekas. Boleh, Bu. Udah, boleh. Boleh nanti. Saya banyak buku saya. Pantesan aja ya, di Pira tuh nggak pernah sepi. Karena kegiatannya banyak banget di Iya. sini. Bikin orang betah juga. Iya, benar. Lah, itu apa lagi kak itu di situ? Nah, itu yang itu main gamelan sama ada yang nari juga. Ada yang nari. Iya, kamu kalau mau nyanyi juga bisa. Iya. Ada para nari. Halo, assalamualaikum. Nari bisa. Nah. Ya kan belajar baca bisa. Bener. Semuanya ada gamelan ada. Dan intinya ini melestarikan budaya-budaya Indonesia. Nah, itu dia. Keren. Dan gratis. Gratis ya. Nah, ini yang belajar nari. latih yang mana nih? Yang nari. Ini, Oh, Kandang. tukang rampak. rampak. Rampak namanya. Kasih dulu, pak, bupak, pak. Upak gitu dong. Bisa Coba. ngerjain apa, Pak? Ini Pak, ngerampak tapi rumpak kayak ranking. Rumpak. pakai lekingnya. Rampak pakai gelembung. Dikumpul aja. Satu lagi. Sekali lagi. Oh, begitu? Iya, eki gitu. Berarti Bapak dan teman-teman ini warga sekitar dong? Ini Doro. Oke. Alhamdulillah udah dapat apa aja, Pak? Dari Ibu, Pak? Apa? Udah dapat apa? Udah banyak, terima kasih, rezekinya udah banyak. Karena biasanya seniman-seniman begini tuh susah untuk mendapatkan kerja nih. Nah, itu dia, makanya. Sekarang tuh mereka tuh pada musik IDM Iya, gitu-gitu. DJ. Gamelan begini semua udah pada nganggur. Iya, bener. Ini kalau nggak ada ibu mah buset jadi manusia silver semua. Nangis ya, Nong. Nangis. Ya, Nong. Bener ya. Pak, katanya ibu kalau mau duduk ada kerampak nggak katanya? Ada. Coba, gimana kalau Si Ibu? ibu mau duduk. Asik. Bisa juga lagi ya? Baik. Bagus ya? Cakep ya. Kan gue penyanyi, Ah. Bapak kan pemain. Ngiringin gue nyanyi, beda kan gue kan genrenya kan penyanyi dangdut. Iya. Ini kan gamelan, bisa Bener. nggak ngiringin nyanyi dangdut? Bisa lah. Bisa. Kasih unjuk Pak. Mapai jalan santapa, ngajuju kaki cilembu, negara sakate, sabab ayah dipela. Hujan angin datang, dan ayah nyanyi muha, sanajan awak
Ampun, kayak berasa pulang kampung kita ya, Sel. Iya. Ini apa lagi nih, Kak? Ini villa, ini kolam renang. Mau nanya apa Iya. lagi lu? Lu jawab. Maksudnya Ono kan tadi udah pila. Maksud gua nggak sekalian aja di sono, ngapa ada bangunan terpisah di sini? Lah kan punya dia, kenapa lu yang ngatur? Ya kan gua mau nanya. Oh, iya Aku dah. jambak lek-lekan ini. Ih, sabar. Namanya honeymoon suite. Honeymoon Sweet. suite. Berarti buat orang honeymoon yang lagi sweet. Iya. Enggak sih, sebenarnya ya ini istilah aja soalnya kan di sana tuh kalau mau ke sini jauh banget ya kan. Terus mau berenang apa segala macem kejauhan lah, mau ganti baju segala macem. Nah, akhirnya dibikinlah ini rumahnya ini juga rumah antik dibawa dari Jawa. Waduh, gitu. dari Jawa kakak bawa pakai apa kak? Beko. Naik gunung lagi. Dia bawa rumah udah. Enggak, maksudnya atu-atuan kali bawanya. Iya, tuh dirakit lagi. Nah, waktu di Jawa ini waktu itu rumah siapa ini? Bapak Surarto. Apa Bapak Darso? Gue kenalan apa enggak ya? Gue lupa deh namanya Tukiman apa Tukimin. Betul. Sian juga ya tiba-tiba dia pulang. Lah Rumahnya enggak ada. Cari-cari. rumah gua. Dicari-cari. Dikasih tahu. Jodoh. Kak, ngomong-ngomong nih kak, sejauh mata memandang kak, Iya. ini semua tanah kamu semua. Emang ini mentoknya di mana kak? Kalau yang sana terus tuh banyak pohon jambu terus, mentok tuh sungai. Itu perbatasan Mentoknya sungai. sungai. Iya, mentoknya sungai. Nah, Loh, kalau sampai sana sungai. tuh sawah tuh itu tuh yang pagar merah. Pagar, Itu apa? Pendopo. merah. Oh mentoknya, pendopo mentoknya. Berarti sawah nih punya kakak. Iya, Jadi sebenarnya totalnya berapa meter tanahnya? 1,3 hektar. 1,3 hektar. 1 hektar itu 10.000 ya? Iya. Berarti tanah kakak udah bisa swipe up tuh. Oh iya benar. 10.000. Kalau kita perhatiin ya, Sel. Iya. Tanahnya kebanyakan lapangan. Heeh. Kenapa dikosongin gitu, nggak dibangun? Iya. Yang tahu yang punya nih. Yang punya rumah Yang Jawa punya ini. lah, kakak kan yang punya. Ada lagi yang punya satu lagi. Mau Apakah dikenalin Bapak nggak? Sudarso? Atau Apanya waktu mungkin beli rumah ini si Bapak Warso masih ketinggalan? pas dia tuh diangkat rumahnya, bapaknya masih di dalam. Oh, Keluar-keluar di Bogor. Waduh. udah di atas gunung. Wadidaw, ini sumpah. Yang Nah, kenalin saya, nih, teman-teman aku. Assalamualaikum. Nih, Saya Baskara. Nah, ini yang punya satu lagi. Gimana kabarnya nih? Baik, Pak. Jadi selama ini dalang villa sebesar ini jadi dari Om. Memang. Oh, jadi ya ini yang sering membelikan tas ketika beli barang antik. Biar nggak dimarahin gitu. Iya, bener. Iya. Oh, iya. Jadi waktu saya beli di tempat, memang gue diem-diem. Bangun, begitu udah jadi baru gue kasih tahu. Baru kasih tahu. Abis itu dibongkar lagi dengan sang istri. Itulah, dirubah-rubah dikit Oh, gitu. iya. Gue maunya selera gue soalnya. Om, Ya. sebenarnya waktu saya kesini Om, saya nggak percaya ini nemu lokasinya ada villa di lokasi seperti ini Om. Asal muasal saya cari tanah ini, kebetulan ada komunitas ya meditasi lah spiritual di sini teman-teman. Terus aku bilang, tolong dong cariin tempat yang auranya bagus lah gitu ya, spiritual auranya bagus. Kayak Ubud lah ya. Nah, kayak Ubud gitu. Dapatlah di sini, waktu itu masih alang-alang semua. Nah, akhirnya begitu kita babat, cakep nih, di belakangnya gunung, depannya satu kota Bogor. Kesambar Ada cerita petir. kesambar petir juga nih. Gimana ceritanya tuh? Nah, pertama nih beli ini tempat, kan belum ada apa-apa, belum pasang penangkal petir segala macam. Kebetulan teman-teman waktu itu lagi di sini ada saung kecil aja kita bangun waktu itu. Gue datang agak telat, lagi hujan gede, pakai payung. Totonya, tapi ya itulah, itu artinya jodoh buat gue deh tempat ini. Kesembar petir, tetapi untung gue pakai sendal jepit, jadi kayaknya ngalir gitu ya, tapi ya sempat kebas juga. Jadi setelah kesambar petir, jadi berubah nama, Baskara Putra Petir. Enggak dong. Gue sih pengennya jadi Gundala, tapi nggak jadi tuh. Nggak jadi ya? Iya. Nah waktu itu payungnya dicelup-celupin ke air kayak Ponari gitu nggak? Nggak. Kalau itu kan batu dia, kalau itu payung. Pengobatan dong. Ini pertanyaannya Om. Konsepnya apa tuh? Ini kenapa banyak patung besar-besar dan juga tanah lapang ini? Konsepnya apa? Ya. Kalau gue nih dari SMA, teman-teman suka ngeledek. Tampang bule, selera Melayu banget gitu. Jadi gue sukanya memang makannya ikan asin, pete, jengkol Oh yang lu iya, bikinnya bener, nanti saya gitu ya. masakin tadi, bener, Dan gue selera. cinta Indonesia banget. Jadi budaya Nusantara gue pengen terapin banget di sini gitu. Jadi kita tadi kan ada stupa Iya. kayak Borobudur, patung kebo, patung sapi Patung itu. petani. Itu sapi Nandini itu namanya. Dalam agama Hindu Nandini. Ya. Itu patung kebo bener 20 ton.
Iya, Patung enggak. sapi. 2 Itu ton. 3 ton. 3 ton. Bawanya setengah mati ke sini. 3 waktu hari itu. 3 malam. Iya, Pasti sih, betul. Om. Itu nariknya Memang niat pakai banget apa? gua. Apa? Nariknya pakai apa waktu Jadi itu? dari atas terus pakai engkel ya kayak gitu yang ditarik gitu. Digelindingin. Nah, pakai 3 malam kayu-kayu. sampai dia stay di situ. Naro. Iya. Waduh. Nah, masih ada inceran patung nggak? Masih, pasti. Apa tuh Nanti ada patung beberapa. apa Kebetulan nih di belakang sini kan ada mata air nih. Kita belum develop ya. Nanti gue mata airnya gue mau bikin kayak kolam gede. Tengahnya mau Bunda Maria gitu. Oh. Jadi komplit. Jadi Komplit, Hindu Bunda. ada, Islam ada, Buddha ada. Katolik ada. Nah, Harga satu patung Om izin Om. ya oke lah, masih puluhan juta sih gitu. Yang gedenya ya. Oh. Kak, ini yang motong rumput ngeluh nggak kira-kira? Bengep sih. Bengep. Bengep begitu. Memang Pakai mesin kan? begitu sebelah sini habis, sana mulai, sini udah mulai panjang lagi gitu aja, bolak-balik, maju mundur Ada gitu aja tuh. kelar-kelar ya Nggak dalam kelar-kelar. sebulan tuh. Mana nonton rumput doang. Jadi setiap minggu pasti dia motong terus. Tapi ya, Kak, maaf ya, ini kan Villa sering banget dikunjungin ya kan, kalau lihat listrik banyak banget nih. Tiap bulan tuh bayar listrik berapa duit ya? Alhamdulillah sih nggak terlalu tinggi juga. Karena gini, gue kan kesini seminggu cuman setiap minggu sih, 2 hari, 3 hari, 4 harinya kosong. Jadi paling ya hanya rumah jaga sama masjid aja. Itu aja sih. Ada Jadi nyampe berapa duit tuh kalau bayar listrik? sekitar 2 juta sih masih oke. Murah ya? Iya. Om nyolong listrik Kalau gue nanti udah tinggal full kayaknya nyolong lagi. Iya kayak bapak saya ada. Nah, jadi usaha kakak lilin ini kan berarti? Bukan dong, bukan. Ini usahanya nih, tuh. Kak, ini usaha kakak beneran kuliner? Iya, kuliner. Ada di sini juga? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, biasanya nih Kak, teman-teman kakak kan artis semua nih ya. Pelanggannya siapa aja sih biasanya? Banyak. Waktu itu aku pernah bikinin buat tumpengnya Pak Jokowi. Keren. Katanya kakak pernah bikin tumpeng buat Obama juga waktu. Tapi nih waktu pandemi, kedai Nyonya Londo ini, itu banyak banget pesanan. So, tahu lu? Iya, sampai kakak bilang udah bubarin aja lah. Gitu. Sampai chef pada dirumahkan semua. Nggak mungkin dibubarin lah. Emang bener Kak? Bisa, waktu itu soalnya kan kebetulan aku bikin juga yang vacuum pack tuh. Jadi bisa dimasukin ke freezer, bisa 2 minggu, 3 minggu. Jadi bisa terus diangetin lah jadi ya. Bisa diangetin, orang kan waktu itu takut keluar, takut ke pasar, segala macam. Jadi mereka pada beli, sampai kalau misalnya ke luar negeri pun juga pada bawa teman-teman aku buat bawa untuk anak-anaknya di sana. Luar negeri, bawa nasi liwet. Bukan nasi liwet, Oh, Launya. vakumnya. Keren. Nah, bareng makan kita ngobrol-ngobrol cantik ya. Kita mau nanya. Nah, apa sih lu? Des. Ya, bisnis kakak udah lama nih. Tadi kakak bilang ada di kuliner. Sebelumnya kakak bisnis apa lagi gitu? Sebelumnya dulu aku konsultan arsitek ada. Cuman terus pikir kan anak-anak masih kecil, jadi aku nggak kerja kantoran gitu aja. Terus akhirnya bisnis makanan aja. Udah berapa tahun nih kakak bikin? Ini belum lama sih sebenarnya, 3 tahun, setahun sebelum pandemi. Sebelum pandemi, udah ngebuka. Om, Tante, ini kan kita pertanyaan terakhir nih. Mau Alfa kan udah punya usaha, meskipun dia usaha barang-barang KW kan di Alfa. Tapi kan usaha kita udah punya, ada nih Om. Tapi sejujurnya sebagai anak yang masih muda nih, kita takut kalau usaha tuh takut rugi. Nah itu dia. Bagaimana tanggapan Om? Nah, kalau menurut saya kita jangan jangan pernah berhenti berusaha gitu ya. Kalau kegagalan itu justru kita anggap sebagai suatu pelajaran hidup atau langkah utama untuk menuju kepada keberhasilan gitu ya. Kita kan kalau mulai suatu usaha pasti ada jatuh bangunnya yang penting tidak pernah berhenti semangat lah. Kita tetap usaha terus. Kalau menurut aku sih ya, pokoknya kita kalau usaha apa yang kita suka. Passionnya kita di mana, misalnya suka baju, usaha baju, masak, makanan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh kita nggak terlalu sedih, cuman kita nggak putus asa, terus percaya aja sama berdoa. Jadi buat teman-teman semuanya, kita pengen terima kasih dulu untuk Om Baskara dan juga Tante. Terima kasih kakak. Nyonya
Coba sekarang. Dan buat teman-teman semuanya, kalau emang kamu punya usaha, jangan takut. Jangan takut. Seperti kata Om Bas tadi. Apa tuh? Kita kalau punya usaha itu pasti rugi, tapi resikonya kaya. Kaya. Kalau kata orang begitu. Efeknya. Iya. Pasti ada efeknya semua. Dan kalau udah kaya, udah jangan beli dengan semua ego kita yang Nah, ada. itu dia benar. Betul. Lihat Om Bas, dia punya duit beli tanah. Sekarang tanahnya mentok di sungai. Tuh, Udah tadi lihat. nggak ada yang mau dibeli Udah lagi. sekali nggak ada yang mau dibeli lagi. Udah perbatasan kali dia mau Bener, beli. orang Iya. murahan kalau ngeliat ke sini, buset jatuhnya kardio. Nah, iya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton Sobat Miskin yang sekarang sudah tayang 45 menit. Tayang 45 menit. Terima kasih Om Bas dan juga Nyonya Bas. Makasih Thank kakak you, semuanya. terima kasih. Makasih Saya Jamuan Widianto. semuanya. Dan saya Po Alpa. Dan jangan pernah lupa untuk bermain-main ke rumah orang sukses. Biar kita semangat dan termotivasi. Dan jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh.